Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga, para pecinta agonema semuanya. Dan selamat datang kembali di channel ini bagi penonton setia Hobi Bunga. Di video kali ini saya akan berbagi beberapa tips dalam merawat agonema, atau lebih tepatnya sih hal-hal yang harus dihindari dalam merawat agonema agar agonema tersebut subur dan sehat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, hal yang harus dihindari dalam merawat agonema adalah dalam pemilihan media tanam. Nah, ini simple tapi agak rumit. Gimana ya? Dibilang simple, dibilang rumit ya media tanam ini. Tapi ini hal yang paling pokok dalam media tanam, dalam perawatan agonema ya, yaitu media tanam. Karena media tanam adalah tempat agonema tersebut hidup ya. Karena itu dia sangat pokok atau utama. Pemilihan media tanam yang keliru itu dapat membuat agonema menjadi lambat pertumbuhannya atau kerdil. Bisa juga malah membuat agonema tersebut sakit dan mati. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media tanam adalah yang pertama, cuaca di daerah tersebut atau di daerah Bapak Ibu semua. Nah, cuaca ini dapat mempengaruhi media tanam yang dipakai. Jadi jika cuacanya itu dingin, gunakan media tanam yang agak hangat juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kalau daerah itu cukup dingin, bisa gunakan media tanam dengan campuran kotoran hewan yang sedikit banyak tidak apa-apa. Karena kotoran hewan kan mengandung panas ya. Tapi kalau daerah tersebut sudah panas cuacanya, maka jangan terlalu banyak menggunakan kotoran hewan atau bahan sejenisnya yang mengandung panas. Nah, nanti agonema akan kepanasan, sakit gitu dia. Itu. Kemudian yang kedua dari pemupukan. Nah, ini pemupukan ini jangan salah ya. Enggak semua agonema dipupuk itu malah tambah sehat, enggak. Karena kalau salah pilih pupuknya atau salah penerapannya, malah bisa membuat agonema menjadi sakit. Nah, masih kembali ke cuaca tadi. Kalau cuacanya itu di daerah Bapak Ibu semua itu panas, maka saya sarankan untuk pemilihan pupuk yang cukup dingin gitu. Biasanya tuh kalau daerah panas, tempat saya ini panas ya, maka saya gunakan itu Growmore atau Gandasil D. Tapi kalau daerah Bapak Ibu itu dingin ya, cuacanya dingin, itu bisa menggunakan pupuk yang sedikit hangat nggak apa-apa, kayak NPK. NPK itu kan hangat atau lebih tepatnya panas. Tapi kalau daerah Bapak Ibu semua panas, menggunakan NPK itu harus benar-benar tepat dosisnya dan waktunya. Kalau tidak, malah bisa membuat agonema mati. Ya, sudah saya buktikan sendiri itu. Pengalaman saya pribadi ya. Agonema saya mati ketika saya gunakan NPK karena salah penerapannya dan dosisnya. Kemudian hal yang harus dihindari selanjutnya adalah yaitu dalam pemilihan pot ya. Ini simple sih sebenarnya. Terlihat simple tapi sebenarnya ya lumayan pengaruhnya besar juga gitu. Jadi kalau memang agonema itu kecil, pilihlah pot yang kecil. Kalau agonemanya besar, ya gunakan pot yang besar. Jangan terbalik dan jangan memaksakan menggunakan pot yang besar untuk agonema yang kecil. Kenapa? Karena agonema tersebut akan lambat tumbuhnya atau lambat besarnya. Dia akan lebih fokus pada pertumbuhan akar. Jadi akarnya banyak, dia lambat pertumbuhan daunnya. Kayak gitu. Dan lagi kalau kita menggunakan pot yang besar untuk agonema yang kecil, ketika kita lakukan pemupukan penyiraman, itu malah lebih banyak kebuangnya daripada yang terhisapnya. Gitu. Karena akarnya kan masih sedikit dan nggak sampai kalau potnya besar, gitu ya. Jadi gunakan pot yang sesuai ukuran agonema. Memang kelihatannya sepele, tapi itu benar-benar pengaruh. Gitu. Kalau saya kayak gini contohnya, ini kecil, saya gunakan pot yang paling kecil. Yang ini memang dia masih muda umurnya, tapi ukuran jenis agonemanya besar gitu, makanya saya gunakan pot yang cukup besar karena akarnya pun panjang gitu ya. Sedangkan yang ini jenisnya memang kecil gitu, lebih kecil dari yang ini, makanya gunakan pot yang ukurannya kecil dan saya lihat akarnya pun masih pendek gitu ya. Nah, kayak gitu lah kira-kira contohnya.
Jadi itulah beberapa hal yang harus dihindari dalam merawat agonema. Hal yang sederhana tapi pengaruhnya bisa besar juga ke agonemanya. Selamat mencoba, silakan diterapkan, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.